Syukur alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita bisa silaturahim dengan keluarga besar Muhammadiyah di Kecamatan Mayong, di salah satu amal usahanya yang saya observasi semalam dan pagi ini, amal usaha Rumah Sakit Muhammadiyah, PKU Muhammadiyah, pimpinan cabang Muhammadiyah Kecamatan Mayong adalah amal usaha kesehatan terbaik nomor 2 sealam semesta. Setelah saya keliling dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai ke Pulau Rote, dari Andalusia sampai ke Australia, ini baru benar-benar amal usaha Muhammadiyah yang berkemajuan. Pak Fakhrul Razi, Pak Fauzan, Pak Yusuf, dan Bapak-Bapak pimpinan cabang Muhammadiyah dan pimpinan Muhammadiyah, dan tidak lupa adalah Bu Direktur, Bu Titi Sumarni yang istiqomah merawat jalan dakwah Muhammadiyah melalui amal usaha Muhammadiyah. Kalau saya kemarin sudah tahu seperti ini, saya akan bawa hadiah kepada PKU Muhammadiyah Mayong. Nah, saya tidak tahu kalau seperti ini. Ya, nanti ya, lain kesempatan insya Allah bisa bersua lagi. Bapak Ibu yang dirahmatin Allah, yang kedua, saya sebenarnya tidak pantas ya, kursinya ini sudah kayak kursi Kiai Khos. Nah, ini kursi Kiai Khawasul Khos ya. Khawasul Khos itu khusus daripada khusus, gede banget ya, anak-anaknya kecil tapi kursinya santem. Santem itu apa? Kursinya gemoy. Nah, tidak hanya gemoy, super gemoy ini. Ya, ini yang gemoy ketawa ini pilihannya kemarin ketahuan ya. Pilihan presiden kemarin ketahuan ya. Yang diam-diam kelihatannya kecewa, kelihatannya pilihannya ketahuan juga gitu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertama saya ingin menegaskan kembali kepada kita bersama bahwa apa itu Muhammadiyah seperti yang dijelaskan oleh Bapak Ketua BPH Pak Yusuf tadi. Saya ingin memberikan catatan kaki dari hal yang sifatnya substansial, besar dan makro tadi, terkait dengan identitas gerakan Muhammadiyah yang membedakan Muhammadiyah dengan gerakan yang lain. Pertama, Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam. Disebut gerakan Islam karena Muhammadiyah meyakini Islam yang benar, Islam yang baik itu adalah Islam yang bergerak, Islam yang menggerakkan. Apa itu Islam yang bergerak dan Islam yang menggerakkan yang diyakini Muhammadiyah? Islam yang tidak hanya sebatas sistem keyakinan, Islam yang tidak hanya sebatas sistem peribadatan, tapi Islam yang membawa kemaslahatan, kebaikan dan keberkahan untuk semuanya. Untuk semuanya itu apa? Untuk manusia dan untuk lingkungan alam semesta. Itulah Islam yang diyakini oleh Muhammadiyah. Jadi Islam tidak hanya agama yang di dalamnya ada namanya sistem keyakinan. Keyakinan itu akidah, keimanan. Yang iman itu ada 6. Percaya kepada Allah sampai percaya pada hari akhir.
Itu iman yang kita pelajari sejak zaman diniyah sampai sekarang. Sejak zaman umbelen sampai ubanen. Kita belajar arkanul iman. Itu yang diajarkan oleh Muhammadiyah juga. Yang kedua, Islam tidak hanya sebatas pada sistem peribadatan. Yang kita beragama itu beribadah, menyembah kepada Allah, Tuhan Sang Pencipta yang layak disembah. Yang layak disembah, maka kita kalimat tauhidnya la ilaha illallah. La ilah, tiada ilah selain Allah. Apa itu ilah? Ilah itu adalah sesembahan. Yang kita beribadah menyembah kepada Allah itu dengan sistem peribadatan yang di dalamnya ada syarat dan rukun, ada SOP-nya. Sholat dimulai dari takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Itu SOP-nya, itu rukunnya. Lah itulah Islam yang dipahami Muhammadiyah seperti yang dipahami oleh saudara-saudara kita Muslim yang lain. Nah, gitu. Nah, yang membedakan salah satunya adalah karakter Islamnya Muhammadiyah itu Islam yang bergerak, Islam yang menggerakkan, yang membawa kepada kemajuan. Itulah Islam yang dipahami Muhammadiyah. Sehingga kita bisa memaklumi kenapa Muhammadiyah membangun tidak hanya institusi peribadatan, masjid, musola, ya. Musola itu adalah amal sosial Islam yang diinisiasi awal oleh Muhammadiyah. Dulu sebelumnya nggak ada musola, Pak. Di Indonesia itu nggak ada musola. Kita ke pasar nggak ketemu musola. Sejaman mbah-mbah kita, mbah buyut kita. Kita ke terminal nggak ketemu musola, ke stasiun nggak ketemu musola. Mau ibadah sholat sulit pakai shot, saking sulitnya. Nah, oleh Muhammadiyah diusulkan di tempat-tempat umum itu ada musola. Itu musola itu tempat untuk sholat. Nah, di Indonesia kita enak banget, Pak. Enak banget. Di mana tempat kita bisa mampir ke musola untuk ibadah. Di jalan-jalan banyak masjid. Ke SPBU saja ada musola. Wah, bersih-bersih, wangi-wangi ya. Ya, wanginya ada yang mixing juga ya. Campur ya wanginya. Jadi enak di Indonesia itu. Bapak Ibu menjumpai cara berislam yang mudah. Itu salah satunya di Indonesia. Pagi-pagi sudah dengar suara gemuntang, saut-sautan. Ya, ada yang ngaji, ada yang puji-pujian, ada yang azan seperti itu. Kita sudah dibangunkan dengan suara-suara yang bagus. Pertama kali yang kita dengar ada suara-suara yang bagus. Coba Bapak ke luar negeri, wah sulit, Pak. Sunyi senyap. Sunyi senyap. Saya ke Spanyol, nggak pernah dengar suara azan. Saya ke Jerman, nggak dengar suara azan. Saya ke Jepang, nggak benar suara azan. Ke Korea nggak dengar, ke Cina nggak dengar suara azan. Di Indonesia itu sautan. Sholat juga mudah, kalau di luar negeri sulit, Pak. Saya pernah di Taiwan, di Taipei itu sholat lupa, sholat yang nggak kekejar waktu, nyari musola muter-muter nggak ketemu. Sholatnya tahu apa, Pak? Taunya itu di samping gedung museum.
gelar sholat seperti kita, udah dilihatin orang itu. Ya, dalam hati EGP, emang gue pikirin. Ya, kita sholat beribadah pada Allah. Dimanapun kita berada, jangan lupa dan jangan meninggalkan sholat. Ini sistem peribadatan. Yang dibangun Muhammadiyah tidak hanya tempat-tempat ibadah. Mudah sekali kita sholat. Coba Bapak ke luar negeri, Masya Allah, ungil alias angil. Jangankan ke luar negeri, di Bali saja sudah agak repot, ya, sudah agak repot. Ya nikmatlah kita di Jepara ini, alhamdulillah ketemu saudara-saudara Muslim yang solihah begitu. Bapak Ibu yang dirahmatin Allah, itulah Islam yang diyakini Muhammadiyah, yang tadi Muhammadiyah tidak hanya membangun tempat-tempat ibadah, tapi Muhammadiyah juga membangun tempat-tempat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan kepada umat, yang di situ membawa kebaikan, di situ membawa kemajuan. Oleh itu kenapa Muhammadiyah membangun rumah sakit PKU seperti PKU Muhammadiyah Mayong ini. Dalam rangka apa? Dalam rangka Muhammadiyah itu tidak hanya beribadah saja, hanya bertauhid saja, tapi tauhidnya tidak fungsional, tauhidnya tidak memberikan dampak sosial. Lah, melalui Muhammadiyah, keyakinan Bapak Ibu, ibadah Bapak Ibu mendapat wasilah untuk dapat melipat gandakan amal ibadah Bapak Ibu, yang tidak hanya di dalamnya adalah ibadah mahdoh, tapi juga ibadah ghairu mahdoh. Nah, inilah Islam yang dipahami Muhammadiyah sebagai catatan kaki daripada Islam yang mencerahkan yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi. Nah, jadi saya diberi materi untuk membahas tentang bekerja di amal usaha Muhammadiyah. Bekerja menurut perspektif Islam saya bagi menjadi 3, Bapak Ibu. Pertama apa? Pertama adalah kerja sebagai ibadah. Nah, diingat-ingat, kerja itu ibadah. Yang kedua, kerja itu adalah amanah. Bekerja adalah amanah. Yang ketiga adalah bekerja sebagai amal soleh. Saya jelaskan yang pertama, bekerja sebagai ibadah. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10 itu dijelaskan, wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ard. Dan apabila Bapak Ibu semuanya beribadah mahdoh, selesai sholat, maka Bapak Ibu diperintahkan untuk bertebaran di muka bumi mencari rizki. Jadi ibadah mahdoh terus itu tidak ideal menurut Islam. Sholat terus, poso terus, deres terus, zikir terus, di masjid terus, itu Islam yang tidak ideal menurut Islam yang dipahami Muhammadiyah.
Dalam surat Al-Qasas ayat 77 sudah jelasin, wabtaghi fima attaqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Jadi kita boleh hidup mengejar akhirat, ini rempeng ibadahnya, ngekang ibadahnya, tapi jangan sampai melupakan kehidupan di dunia. Karena apa? Doa kita adalah Rabbana atina fid dunya hasanah. Doa kita itu salah satunya adalah untuk bahagia di dunia. Nah, salah satu cara mendapat kebahagiaan itu adalah dengan cara bekerja. Supaya kita mendapatkan pekerjaan, syaratnya adalah kita mempunyai ilmu, mempunyai skill, mempunyai wawasan. Man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, man aradad akhirah fa'alaihi bil ilmi, man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita ingin atina fid dunya tadi, kalau kita ingin rodat bid dunia, maka kita harus mempunyai ilmu. Ilmu di dalam mendapatkan pekerjaan, ilmu di dalam bekerja. Lah, maka Bapak Ibu harus mempunyai keahlian, ilmu di dalam Bapak Ibu semua bekerja, sehingga Bapak Ibu semua di dalam bekerja itu bisa memenuhi kehidupan. Bapak Ibu menanggung tanggung jawab, sehingga Bapak Ibu bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Nah, dengan ilmu tadi Bapak Ibu kita semua bekerja. Ada yang jadi perawat, ada yang jadi dokter, ada yang jadi kontraktor, ada yang jadi desainer, ada yang jadi macam-macam. Lah, itu semua pekerjaan-pekerjaan itu bisa dilakukan karena dia sekolah, karena dia menuntut ilmu, karena dia berilmu. Semakin baik ilmunya, semakin bagus ilmunya, berbanding lurus dengan kesejahteraan. Oh gitu. Karena apa? Allah berjanji yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Kita bisa bahagia di dunia itu dengan ilmu, dan dengan ilmu itu Allah mengangkat derajat kita lebih baik beberapa derajat. Apalagi kita itu beriman, bermuhammadiyah gitu ya, profesional dalam bekerja, maka insya Allah Allah mengangkat derajat. Majunya PKU Muhammadiyah Mayong ini adalah berkat daripada usaha-usaha Bapak Ibu yang berilmu ini. Kalau ngelola PKU ini nggak berilmu, saya yakin di tingkat kecamatan kok ada PKU tipe C. Kalau nggak di PKU Mayong, angel. Cabang Muhammadiyah saja bangun masjid aja ngos-ngosan. Masjid samping PKU di magrong-magrong. Bagus. Ini kelebihan daripada aktivis-aktivis Muhammadiyah, kader-kader Muhammadiyah yang berdedikasi tinggi di dalam keimanan, keislaman, dan amal solehnya. Seperti itu. Itu bekerja sebagai ibadah. Manai kita bekerja itu sebagai bagian dari ibadah juga. Karena ibadah ada dua, ibadah mahdoh dan ibadah ghairu mahdoh. Ibadah mahdoh yang ada syarat dan rukunnya tadi, ada SOP-nya tadi. Ibadah ghairu mahdoh, ibadah muamalah dunyawiyah, sosial,
itu asalkan niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, asalkan itu baik, asalkan Allah ridho, insya Allah itu sudah bernilai ibadah. Oh gitu. Jadi ibadah sangat luas sekali. Tersenyum aja sampun ibadah. Salah satu ciri pelayanan prima PKU Muhammadiyah, amal usaha Muhammadiyah itu kalau bisa memang pegawai, karyawan, perawat, dokter murah senyum kayak Bu Titi. Mesem, saya datang udah mesem Bu Titi. Untung saya nggak kayak lagunya Thomas Jorge itu, senyummu mengandung umpan. Wah. Senyum, wah itu menunjukkan apa? Hospitality, kemeramahan. Masa pimpinan PKU mayo merengut wae. Ayang kok pasiennya yo wedi, masyarakat atut takut PKU mayo. Pegawai front office-nya merengut wae, jutek, ya. Wah, kalau pakai jutek itu gimana nantinya? Tabasam ya ukhti, tabasam ya akhi. Senyum itu sedekah. Jadi kalau bisa memang berlatih tersenyum. Senyum yang baik itu kesini 2 cm, kesini 2 cm. Wah, senyum yang baik. Senyum tiap hari harus senyum. Senyum bisa merawat kemudaan, anti aging. Nggak usah ke salon-salon kecantikan, salon-salon apa itu yang ada apa namanya anti aging atau apa-apa itu. Wah itu kalau salah satu terapinya adalah dengan cara tersenyum. Islaminya PKU Muhammadiyah itu adalah hospitality-nya di dalam pelayanan. Oh, satpamnya ya jangan, security jangan galak-galak. Ya. Terus omongan. Wow, aduh ini satpam PKU mana seperti ini? Piye to Dora? Waduh. Kon terus malah ngiri. Wah. Wandane ngeyel nubruk sisa situ. Ah, ya itu butuh pelatihan pelayanan prima. PKU Muhammadiyah Mayong saya kira tidak seperti itu. Wah kemarin saya datang habis isya itu mobil saya batuk metung saja, security-nya sudah tanggap, sudah sigap lari gitu. Wah ini part of pelayanan prima. Gitu luar biasa. Wah tempo hari saya ngantar Ketua Umum PP Muhammadiyah menjenguk kolega yang sakit. Kebetulan bukan di rumah sakitnya Muhammadiyah. Saya mengantar beliau di mobil beliau. Karena yang datang Bapak Ketua Umum, saya dihubungi. Saya bagian humas dan protokol. Wah, ada humas dan protokolnya ternyata rumah sakit. PKU Mayong nonton mboten? Wah, kalau belum ada dibentuk itu. Pelayanan prima. Humas dan protokol. Humas dan protokolnya agak itu canggih. Pak Bah, tolong Sherlock. Sherlock, gunung opo Sherlock. Nah, dia minta saya Sherlock posisi untuk memantau pergerakan mobilnya. Sherlock. Nah, Sherlock. Jadi mobil saya sama Pak Ketua sampai mana itu udah ketahuan. Karena sudah mendekati itu, saya dari kejauhan tahu ada security 2 berbadan tegap, ya, badannya proporsional, gemoy tidak, gembrot apalagi. Wah, langsing kayak saya tidak. Ya. Memang calon presiden Republik Indonesia ke depan itu memang tipologinya agak langsing-langsing ke depan trennya. Saya memenuhi kriteria calon presiden ke depan.
Nah, sigap menghalangi mobil dari sana yang mau lewat, mobil sana yang lewat, tengah-tengah itu langsung mengarahkan. Didit. Wah, satu mobil aja pelayannya yang melancarkan jalan ada 3. Staf protokol kepala humasnya langsung berdiri di depan mobil Pak Ketum yang mau lewat itu. Wah, Pak Ketum, pelayanannya mantap sekali ya. Iya Gus, Rumah Sakit Muhammadiyah harus bisa seperti ini katanya. Wah, iya ya Pak. Coba kalau kita itu bisa seperti itu, nah, kita mau masuk aja parkirnya ruwet, itu misalnya gitu. Kalau saya mau ke PKU Muhammadiyah X gitu ya, mau masuk aja sudah beruwet dulu pikiran itu. Tidak jadi cerah. Masuk langsung, jadi gitu. Habis masuk wis angel, front office langsung jutek, senyum kagak. Ngerti ora kerja, tokak-takok wae. Oh ya Allah. Nah, ini gimana? Bagaimana pelayanan kayak di toko-toko waralaba mart itu loh. Selamat datang di PKU Muhammadiyah Mayong, ya gitu. Bisa nggak seperti itu ya? Ada yang bisa saya bantu? Gitu. Kayak di bank-bank itu coba. Atau kau loro pone? loro. Waduh, malas teratapan Pak. Ini masuk PKU Muhammadiyah Mayong malah teratapan. Nah itu. Gimana bekerja sebagai ibadah itu kita lakukan secara sungguh-sungguh bahwa kita ini juga beribadah, mempersembahkan karya terbaik kita yang kelak akan menjadi amal soleh. Oleh karena itu Bu Direktur, Pak BPA dan Bapak PCM, PDM, perhatikan amal usaha kita itu supaya pelayanannya itu beda dengan pelayanan di institusi yang lain yang benar-benar mencerminkan Islam dan Muhammad. Ya. Nah gitu. Ini PR, saya kasih PR Bu Titik ya. PR sama Pak Yusuf. Gimana? Yang kedua, bekerja sebagai amanah. Loh, Bapak Ibu, bekerja sebagai amanah itu ketika Bapak Ibu diterima bekerja di PKU Muhammadiyah sini, Bapak Ibu itu sudah mengikatkan tali. Ada perjanjian kan? Perjanjian kerja. Apalagi yang jabat struktural, ada tambahan jabatan. Ibu dokternya teratapan saya madeg gitu, jantung saya langsung berdebar-debar. Saya kemarin lewat sih ada klinik, ada itu apa jantung, ada apa nggih Pak nggih? PKU Mayong ada jantung. 2 sudah rapi semua belum? 1 belum Pak Yusuf. Ini fardu kifayah, mencarikan jodoh. Nah, bagi yang belum, nanti kalau sampai belum rapi-rapi, nanti besok dimintai pertanggungjawaban. Nggih? Bekerja sebagai amanah. Yang jabat-jabat tambah amanah, tambah lagi tanggung jawabnya. Ya? Bekerja sebagai amanah itu salah satu garansi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu baca surat Al-Mu'minun, qad aflaha mu'minun, sungguh bejo kemayangan orang-orang yang beruntung. Orang-orang mukmin yang beruntung. Siapa yang bejo kemayangan itu? Ya. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Itu orang-orang yang memelihara amanah dan janji-janjinya. Oh gitu. Maka kalau Bapak Ibu ini pekerjaan Bapak Ibu itu bisa jadi wasilah Bapak Ibu
untuk beruntung dan jaminannya adalah surga Firdaus, Bapak Ibu harus menjaga amanah dan menepati ikrar janji yang diucapkan di saat diangkat menjadi pegawai atau menjadi pimpinan di PKU Mayong. Nah, ini wasilah. Tidak semua bisa dipercaya mendapatkan amanah. Monggo-monggo Bapak Ibu untuk bisa memegangi ini. Nah, salah satu soft skill di Muhammadiyah itu adalah amanah. Saya banyak dapat cerita kalau Muhammadiyah itu mendapatkan sesuatu, insya Allah tidak berkurang, tapi malah bertambah dan bertambah. Dapat amanah umat, sedekah, infak, untuk bangun masjid, untuk bangun sekolah, satu lantai dapatnya 2 lantai. Diminta, diberi amanah untuk bangun rusunawa, jatahnya 1 blok bisa menjadi 2 blok. Itu saya dapatkan cerita-cerita daripada pimpinan-pimpinan Muhammadiyah dari Sabang sampai Merauke, rata-rata seperti itu. Amanah. Sehingga orang senang nyumbang ke Muhammadiyah. Waktu Darul Arqam dulu pernah saya ceritakan itu. Orang menyumbang ke Muhammadiyah. Orang non Muhammadiyah nyumbangnya ke Muhammadiyah. Yang di rumah sakit Rumani itu yang mewakafkan itu adalah tokoh Nahdlatul Ulama. Coba orang NU wakafnya ke Muhammadiyah. Karena Muhammadiyah sudah sangat terkenal amanahnya. Nah, ini jaga baik-baik, pelihara baik-baik, kembangkan baik-baik soft skill amanah ini. Saya yakin Bu Titik kalau tidak amanah nggak akan dipercaya sama Pak Yusuf. Nggih boten Pak Yusuf. Mumpung piyantunipun wonten ten mriki lho niki, kula cethake sekalian. Kalau Bu Titik boten amanah piyantunipun, kok saya nggak yakin akan dipercaya untuk mengelola rumah sakit sebesar PKU Muhammadiyah Mayong. Nah, inilah amanah dalam bekerja. Nah, gimana caranya kita itu menjaga amanah? Trust ini kepada umat yang kita tunjukkan dengan kerja nyata, kontribusi nyata, manfaat yang nyata kepada umat, kepada masyarakat. Jadi jangan ragu-ragu, jangan bimbang, dan jangan pikir-pikir banyak kalau ingin memberi kepada Persyarikatan Muhammadiyah. Termasuk juga pemerintah. Kalau memberi kepada Muhammadiyah, insya Allah akan amanah dan akan berkah. Termasuk ini lagi rame adalah memberi konsesi tambang. Memberi konsesi tambang. Diberi amanah itu, insya Allah Muhammadiyah akan terima itu, dan Muhammadiyah akan tunjukkan bahwa Muhammadiyah bisa amanah, Muhammadiyah bisa melipat gandakan kepercayaan itu menjadi sesuatu yang lebih berkah daripada diberikan pada yang lain yang merusak itu, yang keuntungannya tidak jelas dipakai untuk apa itu. Coba dipercayakan kepada Muhammadiyah. Itu pertama,
tantangan, kedua adalah amanah. Bisa nggak Muhammadiyah menerima tantangan mendapatkan amanah konsesi tambang itu? Nah gitu. Kalau saya pribadi menyarankan pada pimpinan Muhammadiyah, terima saja itu. Terima, kita tunjukkan kalau Muhammadiyah bisa baik, Muhammadiyah bisa mengelola dengan memperhatikan lingkungan, memperhatikan kesejahteraan sosial, dan bisa berkah untuk masyarakat secara umum. Ini tantangan ini. Tantangan berat bagi pimpinan, ya saya yakin bisa. Sama dengan karakter, modal SDM, modal kepercayaan itu, insya Allah. Gitu. Karena dulu apa? Dulu dinikmati oleh konglo-konglo itu, Pak. Mereka yang jadi gendut semua rekeningnya. Masa rekening rakyat gak boleh gendut? Nah gitu. Rekeningnya biar besar. Kayak tadi Pak Yusuf punya program sosial tadi. Masyarakat sini BPJS, di cover BPJS oleh Muhammadiyah. Coba, apa nggak gagah itu Pak? Bisa seperti itu kalau rekeningnya gendut. Ini kok tipis. Ya kayak wong tipis itu. Ana es tong-tong lewat, meneng. Ono bakso lewat, meneng. Sego goreng lewat, lemat-lemat. Coba. Nah, es tong lewat tuku. Bakso lewat tuku. Kayak wong tipis wae. Ah gitu. Beli. Jadi apa, ekonomi bisa bergerak karena rekeningnya gendut. Kalau rekening PKU Mayong gendut, kesejahteraan karyawan akan meningkat juga. Nggih mboten Bu Direktur? Oh, Bu Direktur senyum itu, diem aja setuju apalagi senyum. Nah, setuju betul Bapak-bapak? Oh, setuju kurang ikhlas, ada nada-nada ketakutan untuk menjawab. Jadi begitu Bapak. Jadi bagaimana kita menjaga amanah umat itu, dan Muhammadiyah membuktikan bahwa kita bisa amanah, bahkan bisa membawa keberkahan. Tidak hanya sesama Islam yang menginfakkan, mensedekahkan, mewakafkan, memberikan kepercayaan kepada Muhammadiyah, tapi umat non Muslim juga memberikan kepercayaan kepada kita. Waktu muktamar Muhammadiyah, ada non Muslim menghubungi Muhammadiyah panitia Muhammadiyah, saya itu non Muslim tapi boleh nggak saya nyumbang untuk muktamar Muhammadiyah? Wow. Kalau saya why not gitu aja ya. Wah, kenapa tidak nyumbang? Saking senengnya, kesengsemnya dengan Muhammadiyah. Ada yang Muslim mewakafkan tanahnya untuk dibangun sekolah Muhammadiyah. Ini kalau kita nggak amanah, nggak mungkin percaya. Kowe iki, kalau lagu itu loh, janjimu bakal itu loh. Nek Muhammadiyah insya Allah mboten meletre. Kalau meletre nggak akan jadi seperti ini. Nah, ini bekerja sebagai amanah. Yang ketiga, bekerja di amal usaha Muhammadiyah itu wasilah untuk amal soleh. Ada pepatah, bekerjalah untuk duniamu seakan engkau hidup selamanya. Dan ada pepatah yang mengatakan bekerja adalah beribadah yang paling baik. Oh, kalau Bapak Ibu pengen beribadah yang paling bagus, bekerjalah. Karena tangan di atas, tangan di bawah, lebih bagus mana Bapak-bapak? Tangan di atas. Tangan di bawah paring-paring ya. Karya lumahing asta niku. Ya. Jelas lebih bagus tangan yang di atas. Karena kita bekerja,
kita bisa mendapatkan harta, dan dengan harta itu kita bisa menghidupin keluarga, bisa bermanfaat untuk saudara, bisa bermanfaat untuk tetangga. Ibadah jadi lebih mudah, ibadah jadi lebih sempurna, ibadah menjadi lebih nyaman. Loh. Jadi kalau Bapak Ibu harus bekerja supaya mendapatkan kekayaan, mempunyai harta. Kalau orang Islam itu kuat, ya, orang Islam itu punya uang, punya kekayaan, karena giat bekerja, rajin bekerja, punya harta, maka kalau ibadah itu jadi lebih gampang. Mau sunatan, punya uang, bisa pesta, ya kan? Mau akikoh, anak lanang lahir, akikoh wedhus loro, 7 yuta wedhus hargane. Nek ra duwe duit ora sida akikoh, Pak. Nggih mboten? Mau umroh nggih butuh duit. Mau haji butuh duit. Gimana bisa haji, gimana bisa umroh kalau kita tidak punya duit? Bisa umroh kalau diumrohkan, yang umrohkan juga ngeluarin duit. Loh coba, kalau kita bekerja, punya harta, berislam menjadi lebih mudah juga. Bisa menyempurnakan Islam juga. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya rezekinya besar, banyak-banyak. Yang datang tidak hanya dari PKU Mayong, datang dari segala macam penjuru. Kalau bisa ke Sandung Watu pun munculnya rezeki, berlian, emas dan lain sebagainya. Itu kalau rezeki datang dari tempat yang nggak dinyana-nyana itu seperti itu. Wah, coba kalau rezekinya cepet itu, lungo, HP ini jeglok hilang, aduh, 7 yuta, pokoknya HP-nya iPhone kayak punya saya ini, ya, boh larang bu, tiba nangis cicir bu, ya toh? Teman saya kemarin, mungkin karena dia kerja di Muhammadiyah, dia itu keburu-buru dapat panggilan ke rumah sakit, biasanya agak santai ini ngebut naik motor, habis itu leboke nang selorokan motor itu. Apa itu depan itu? Bawah dashboard motor itu Samsung S24 Ultra. Wah, ini Ultramik dan macam-macam itu, Pak. Kalau saya mungkin yang Poldanmik aja mungkin yang punya. Belakangan ngebut, Pak. Handphonenya cicir, ciblok nang dalan. Wah, ini kalau dia bukan orang baik mungkin bablas. Samsung S24 Ultra itu coba di searching, Pak, harganya berapa? Wah, itu sapi lemu ginu-ginu belum dapat itu. Nggih. Lah, karena dia itu orang baik, HP yang jatuh tadi itu dirawati. Karena di lock, nggak bisa buka HP, nggak bisa WA, nggak bisa SMS, ditungguin tuh HP aja itu. Lah ada orang nelpon coba. Ada orang nelpon diangkat, nyari yang punya telepon. Mohon maaf Pak, ini yang punya telepon HP-nya jatuh, ini sedang saya tungguin. Di mana posisinya? Di toko cat wah katanya. Ada buat toko cat wah itu. Toko cat opo itu Pak? Lah di ring road toko cat wah gitu. Wah diparani Pak. Diparani bener, di HP-nya itu dikembalikan, dikasih tanda AC. Yang nemu itu, yang nunggu itu gak mau juga. Welah, iki menungso apa malaikat ya, malah wedi iki. Ora doyan tali AC, ora doyan duit. Mungkin duitnya wis akeh. Nek mong sakmono aku yo duwe ngono mungkin. Wis kaya pilkades itu. Kalau ada nyari ngasih duit, ya kan? Berjuang itu
beras, baju dan uang, aku wis duwe. Samono ora gelem aku. Kon nyoblos kowe, ya ta? Ora gelem. Gak mau, Pak. Lah itu namanya rezeki. Yang sudah jatuh pun rezekinya akan kembali. Coba kalau rezekinya cepet, HP tibuk hilang. Anak kena angin greges, periksa, usek spesialis 150.000. Wah, enak jadi dokter itu, enak banget jadi dokter itu. Usek terus, wah, kita mumet Pak di belakang, ya kan? Dulu saya waktu punya istri hamil-hamil muda itu ke obsgin, ya dokter, mana dokter obsginnya ini? Usek 300.000, enak tenan iki. Kita harus kerenggosan boyoke nganti meh semflok, dia mau usek 300.000. Yo ngobate, Pak. Itulah ilmu tadi, Pak. Yarfa'illahul ladzina amanu minkum. Allah mengangkat derajat bagi orang yang berilmu. Sekolah dokter ki yo angel. Saya ngerti dhewe yo petang tahun lagi selesai pendidikan, belum lagi koas, internship, bah mumet. Kuwi kalau selesai ini ora selesai. Makanya usek matos. Iki kadang-kadang saya golek cekot-cekot ya. Wah enake wong berilmu seperti itu, Pak. Coba yang enggak berilmu, Pak, nang sawah macul, ilmunya baru so macul, Pak. Macul setengah hari dipanggang, srengenge ngentak-ngentak seperti ini. 100.000. Ya kan, tebas entah 120.000 coba, kepanasan Pak. Bu dokter, Pak AC dingin, empuk, 300.000 coba. Itu orang yang berilmu. Coba berilmu. Keduk-keduk apa-apa saya samono kuwi Pak. Gitu Mas Wahyu. Jelung potong pajak. Jadi bu dokter sedekahnya kedah kathah nggih. Wong gampil usek 300.000, mosok sedekahe pelit nggih. Nah, nanti kalau pelit kuburannya sempit seperti itu. Amin Bu. Yesus. Iklate ada ngoso ya amin iki kon wis gitu. Wis protes gitu ya. Ya, jadi kalau kita bekerja tadi sebagai amal salih, kalau kita mengumpulkan harta kita itu bisa menjadi amal jariah, Bu. Jadi jangan hartanya dihabiskan untuk hahaha, nongki, ngopi. Yo sedekah. Kalau angel sedekah dipaksa Pak Yusuf, dipotong. Automatically cutting by tax 25%. Jangan 2,5%, tipis itu. Langsung pendapatan dokternya potong 25%. Tapi ya harus tarodin, harus saling ridho. Asal cetok kegunaannya untuk apa, Bapak Ibu, wasilah untuk sedekah, wasilah untuk amal jariah. Wah gitu. Kenapa? Nanti kalau dipakai untuk amal jariah, bangunannya itu bisa senantiasa memberikan kiriman pahala buat Bapak Ibu. Oh, kalau Bapak Ibu kerja serius menjadikan PKU Muhammadiyah Mayong itu benar-benar maju, berkemajuan, bagus seperti itu. Besok Bapak Ibu kalau sami dados almarhum, oh kan kita nggak selamanya hidup toh Bapak Ibu, nggak selamanya hidup. Insya Allah PKU Muhammadiyah Mayong itu akan tetap menjadi amal jariah Bapak Ibu semuanya, karena Bapak Ibu semua berkontribusi membesarkan amal sosial Islam yang bernama PKU Muhammadiyah Mayong ini. Selama PKU Muhammadiyah Mayong beroperasi, selama itu juga Bapak Ibu mendapatkan kiriman pahala. Wow, coba ini kalau dimaknai bekerja sebagai amal salih. Kalaupun Bapak Ibu tidak ada lagi di dunia ini, Bapak Ibu masih mendapatkan manfaat. Nah, mudah-mudahan pengelolanya amanah sehingga bisa melipat gandakan amal jariah.
Jadi begitu Bapak Ibu, diniatkan kita di dalam bekerja itu, pertama sebagai ibadah, kedua adalah amanah, bekerja itu juga sebagai amal soleh yang insya Allah akan menjadi amal jariah. Saya kira begitu. Saya tadi dipesanin ada tanya jawab, saya akhiri dulu, nanti kami persilahkan kalau ada yang bertanya. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.